Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fahira Herwina, bisa dipanggil Fahira. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu kajian dari filsafat komunikasi, yaitu epistemologi. Nah, jadi secara umumnya filsafat komunikasi itu memiliki beberapa kajian nih teman-teman. Yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Jadi yang akan kita bahas kali ini yaitu adalah epistemologi. Apa sih epistemologi itu? Jadi, epistemologi itu merupakan salah satu kajian filsafat komunikasi yang membahas atau mengkaji mengenai eksistensi dari suatu pengetahuan. Nah, pertanyaan-pertanyaan dasar mengenai bagaimana ilmu pengetahuan itu terbentuk, bagaimana penyebab dan akibat terbentuknya pengetahuan tersebut, bagaimana kita memahami realitas, itu merupakan pertanyaan-pertanyaan dasar yang timbul dalam kajian epistemologi. Jadi, dapat disimpulkan, epistemologi ini merupakan suatu kajian ilmu filsafat yang membahas mengenai eksistensi dari pengetahuan. Nah, tidak hanya pengetahuan nih teman-teman. Dalam kajian epistemologi itu juga membahas mengenai manusia. Nah, muncul pertanyaan, apakah manusia itu merupakan makhluk yang free will atau berkehendak bebas, atau manusia itu merupakan makhluk determinisme atau ditentukan. Nah, dalam kajian epistemologi, manusia itu merupakan makhluk yang bersifat free will atau berkehendak bebas. Mengapa? Karena manusia itu dikatakan sebagai makhluk free will atau berkehendak bebas karena kita sebagai manusia, itu memiliki kebebasan untuk memilih hal-hal dalam hidup kita, untuk menentukan pilihan dalam hidup kita. Seperti apa sih contoh dari free will ini? Seperti kita bebas memilih profesi apa dalam hidup kita. Kita bebas untuk menentukan jalur hidup kita ke depannya. Kita juga bebas untuk menentukan apa yang kita inginkan. Kita juga bebas untuk mengejar hal-hal yang kita inginkan. Nah, kebebasan-kebebasan tadi inilah yang dilihat oleh filsuf-filsuf yang sehingga muncullah pernyataan bahwasanya dalam kajian epistemologi, manusia itu merupakan makhluk free will atau berkehendak bebas. Bagi saya pribadi, apakah saya ini sebagai manusia itu merupakan makhluk free will atau determinisme? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, saya pribadi, itu saya merasa bahwa saya merupakan makhluk yang free will, tapi di satu sisi saya juga mempunyai sisi determinismenya. Bagaimana contohnya dalam hidup saya? Misalnya nih, saya memiliki kebebasan untuk memilih profesi yang saya inginkan. Nah, maka dari itu saya mengejar profesi saya dengan berkuliah, dengan meraih cita-cita saya, dengan mencari passion dalam hidup saya. Itu adalah kebebasan yang saya miliki. Nah, bagaimana sisi determinisme dalam hidup saya? Beberapa yang dapat saya temukan, sisi determinisme dalam hidup saya adalah bagaimana saya sudah ditentukan untuk harus bersekolah, harus berkuliah, harus melakukan hal-hal yang telah ditentukan dalam hidup saya. Nah, bagi banyak orang yang bilang bahwasanya kita ini memiliki kebebasan. Memang seperti dalam kajian epistemologi tadi ya, bahwasanya manusia itu memiliki kebebasan dan manusia itu merupakan makhluk free will gitu. Tapi bagi saya pribadi, saya merupakan makhluk free will dan juga merupakan makhluk determinisme. Namun hal tersebut itu bercampur padu gitu. Di balik kebebasan yang saya pilih, saya mendapatkan hal-hal yang telah ditentukan dalam hidup saya. Nah, dalam menggapai yang saya inginkan tadi, kebebasan yang saya miliki tadi, itu ada beberapa tuntutan yang harus saya penuhi. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai epistemologi dan free will dan determinisme serta contoh-contohnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.